Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya bersyukur saya bisa berjumpa bagi para fasilitator. Dan saya akan menyampaikan terkait dengan penggunaan kurikulum baru, yaitu bahan Apple sebagai bahan kakak pelangi di GKI Musana. Tuhan Yesus berkata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata dalam alat agung Tuhan Yesus Kristus yang beliau terkenal dan begitu sangat kita kenal. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebuah ayat firman Tuhan yang sungguh sangat kita kenal. Dan itu menyatakan panggilan kita sebagai seorang anak Tuhan, panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu kita dipanggil menjadi seorang murid Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi seorang murid Kristus yang siap dimuridkan untuk memuridkan. Kita dipanggil untuk dimuridkan dan memuridkan orang-orang percaya lain yang harus juga bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ialah kita semua ketika kita dimuridkan, kita juga siap untuk memuridkan mereka, bahkan mereka yang belum mengenal kasih Tuhan, mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itulah maka kami pengurus KK GKI Musana bersepakat bersama-sama untuk mengundang seluruh anggota KK Pelangi di GKI Musana ini, bahkan seluruh jemaat Musana untuk bergabung bersama-sama dengan KK Pelangi, belajar untuk menjadi seorang murid Kristus, dimuridkan untuk memuridkan. Dan kita akan bersama-sama memakai sebuah bahan yang baru bagi kita, yaitu kurikulum Apple, ya, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta oleh Pendeta Yusuf dan rekan-rekan. Mereka membentuk sebuah bahan Apple, yaitu Abraham, Barnabas, Lewi, dan Ezra. Di mana melalui Abraham kita mengetahui yang jelas bahwa Abraham bapak orang beriman, dan melalui Abraham kita boleh belajar untuk boleh mengenal Allah dengan lebih dalam, lebih dekat, membangun relasi dengan Tuhan. Kemudian kita bisa menyatakan Allah di dalam kehidupan kita yang terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dengan belajar nanti setelah Abraham selesai, kita belajar Barnabas. Dan kemudian kita belajar lagi juga tentang Lewi, bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati kita. Dan akhirnya kita belajar untuk memuridkan orang lain, ya, menjadi pemimpin, memuridkan orang lain, yaitu Ezra, belajar memuridkan orang-orang yang Kristen yang lain, bahkan orang yang belum percaya, untuk mengenalkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, saya akan memperkenalkan buku Abraham, buku yang pertama ini. Secara singkat nanti saya jelaskan seperti apakah buku Abraham itu dan bagaimana kita belajar bersama-sama menggunakannya dalam kelompok kecil di GKI Musana. Terima kasih Bapak Saudara sekalian. Kita bersama-sama belajar melihat buku Abraham. Bapak Ibu, para fasilitator yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan sekaligus menjelaskan secara singkat seperti apakah bahan kelompok kecil Abel, khususnya dalam buku yang pertama, yaitu buku Abraham. Nah, kita semua tahu bahwa sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang kuat dan kokoh terhadap semua tantangan, bahkan bangunan itu tidak akan mudah runtuh ketika menghadapi badai, ketika fondasinya kuat. Nah, buku Abraham ini adalah buku yang paling awal. Jadi bahan kurikulum Abel ini dirancang secara berjenjang, dimulai dari paling mendasar, yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, di mana dia dipilih Allah untuk sungguh-sungguh boleh mengenal Allah dengan lebih dekat, dengan lebih dalam. Nah, kita akan belajar seperti apakah buku Abraham ini, untuk kita boleh bersama-sama sebagai para fasilitator, kita boleh memahaminya, dan nanti kita akan bersama-sama boleh memakai bahan ini di dalam kelompok kecil kita masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan secara
singkat seperti apakah buku bahan kelompok kecil Abraham ini yang menolong kita untuk kita boleh menjadi murid Kristus yang bertumbuh, dimuridkan untuk memuridkan. Nah, kita akan lihat buku Abraham ini ada dua bagian. Pertama adalah ini adalah buku pegangan untuk para pemimpin. Jadi setiap fasilitator nanti akan memegang buku pemimpin. Nah, kemudian selain buku pemimpin, ini juga ada buku peserta. Jadi setiap peserta atau anggota dari kelompok kecil memiliki satu buku, ya, dan buku ini dipakai setiap kali kita mengadakan kelompok kecil bersama. Nah, kemudian di dalam buku ini ya, kalau kita lihat ya, halaman demi halaman, maka buku ini ya, buku Abraham ini ada 27 sesi. Ada 27 sesi. Jadi semua terkait dengan bagaimana kita menjadi murid Kristus ya. Mengapa pemuritan ya? Apakah itu pemuritan itu ya? Dan kemudian menjadi murid Kristus. Seperti apakah kita menjadi murid Kristus ya? Kita akan belajar dari beberapa sesi yang ada. Kemudian hidup seorang murid Kristus itu seperti apa ya? Dan akhirnya kita belajar tentang tantangan hidup menjadi seorang murid Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengadakan kelompok kecil itu selama 1 bulan 2 kali ya, maka bahan ini akan selesai selama 1 tahun lebih sedikit. Jika Bapak Ibu sekalian mengadakan kelompok kecil 1 bulan 1 kali, maka bahan ini akan selesai 2 tahun. Jadi kurang lebih antara setahun sampai 2 tahun, maka bahan ini akan bisa terselesaikan ya. Dan nanti selanjutnya kita akan masuk ke bahan selanjutnya ya, naik kelas ya, kita masuk ke dalam step selanjutnya yaitu Barnabas ya. Nanti di bahan selanjutnya, setelah itu Barnabas selesai, kita naik lagi ke Lewi, dan setelah itu kita sampai ke bahan yang Esra. Nah, Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat seperti apa bahan ini ya dari daftar isinya. Nah, ini ada prakata ya, bagaimana bahan ini dibuat untuk boleh kita mengenal Allah lebih dekat. Mengenal Allah bukan sekedar kita mengetahui tentang Allah, tapi kita memiliki relasi dengan Tuhan. Kita memiliki relasi dengan Allah sendiri. Karena istilah mengenal di dalam bahasa aslinya gnosis itu adalah istilah di mana terkait dengan panggilan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita boleh mengenal Dia dengan lebih dalam, mengenal Dia dengan lebih dekat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu bukan panggilan biasa, itu panggilan spesial, panggilan khusus yang menuntut respon kita untuk kita taat dan mengasihi Tuhan. Nah, kemudian di dalam buku ini itu ada panduan aktivitas pertemuan kelompok kecil ya. Ada panduan aktivitas pertemuan kelompok kecil di mana di sini ya di buku ini disusun dimulai dengan bahwa ini ada panduannya, dan Bapak Ibu sekalian bisa membaca panduan ini, bahwa panduan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek di dalam kelompok kecil yang sehat, yaitu ada pengajaran, ada penyembahan, ada persekutuan, dan ada pelayanan dan pengutusan. Jadi buku ini didesain sedemikian rupa untuk mempertimbangkan semua aspek dalam kelompok kecil yang sehat itu ada dan bisa bersama-sama kita laksanakan di dalam kelompok kecil yang ada. Nah, Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimulai dari bagian beranda ya, kita hadir bersama-sama di dalam kelompok kecil dan kita tahu bahwa tidak semua orang siap untuk itu kelompok kecil. Maka bagian beranda ini berisi ada puji-pujian, ada icebreaker, ada kesempatan-kesempatan untuk memulai sebuah aktivitas yang membangun jembatan, aktivitas atau informal ya, yang menolong kita untuk fasilitator bisa membangun kesiapan hati para anggota kelompok kecil untuk ikut kelompok kecil
Nah, untuk bersama-sama bertumbuh dalam kelompok kecil ya. Lagu yang sudah disiapkan disesuaikan dengan tema yang ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diganti lagunya. Silahkan jika Bapak Ibu sekalian punya lagu lain atau bisa ada tambahan lagu, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di dalam apa yang ku baca. Jadi ini bagian ini selanjutnya terkait dengan apa yang kita baca. Ini adalah kita membaca teks firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh bahan ini. Kita membaca dan kita boleh menemukan fakta-fakta kebenaran yang kita baca, dan setiap anggota kelompok kecil dapat menemukan sendiri kebenaran-kebenaran fakta firman Tuhan sesuai dengan apa yang dibaca di dalam ayat firman Tuhan yang sudah disiapkan. Kemudian setelah apa yang kubaca, maka kita melihat apa yang kupelajari. Apa yang kupelajari berarti setiap kelompok kecil, setiap anggota kelompok kecil dan fasilitator dapat menemukan apa pesan Tuhan yang disampaikan melalui teks Alkitab yang tadi sudah dibaca. Jadi kita menemukan pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan yang disampaikan melalui teks Alkitab yang kita baca. Jadi kita belajar untuk menggali firman Tuhan itu, dan kita menemukan pesan Tuhan yang sudah kita baca melalui teks firman Tuhan itu. Setelah apa yang kupelajari, maka kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu apa yang kuperhatikan. Apa yang kuperhatikan terkait dengan bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan itu di dalam diri kita masing-masing. Kita belajar merefleksikan firman Tuhan itu. Kita bertanya, setelah kita menemukan pesan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya gumuli di hadapan Tuhan? Apa yang harus saya perbarui dalam diri saya? Apa yang harus saya semakin bertumbuh di dalam diri saya? Pertanyaan refleksi secara pribadi. Dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan bersama-sama. Kita akan bersama-sama boleh saling mendukung, saling menolong. Mari kita lakukan bersama-sama firman Tuhan yang kita sudah temukan, firman Tuhan yang sudah kita baca, pesan Tuhan yang sudah kita dapatkan, dan juga kita bersama-sama boleh melakukan bersama-sama setelah kita menemukan apa yang harus saya lakukan terhadap firman Tuhan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita doakan bersama-sama. Ya, setiap anggota kelompok kecil dapat saling mendoakan, menyampaikan pokok-pokok doanya, dan juga bersama-sama boleh bertumbuh di dalam kebergantungan penuh kepada Allah yang sanggup menolong kita. Dan setelah itu kita akan bersama-sama boleh melakukan akraban bersama-sama, sesi kita kita menjalin relasi, berkomunikasi, saling terbuka satu dengan yang lain, dan ada menu makanan yang sudah didesain. Itu bisa diganti, tapi ini merupakan sekedar usulan supaya kita bisa menikmati kebersamaan bersama di dalam indahnya kasih Tuhan. Jadi itulah langkah-langkah dalam buku ini, dan kita akan melihat lebih lanjut ya. Di dalam buku peserta ya, kita akan melihat lebih lanjut dalam buku peserta. Khususnya kita akan lihat salah satu contoh bahan ya, satu contoh bahan. Nah, ini contoh bahan yang di bagian pertama dengan tema saling mengenal dan mengasihi ya. Nah, terus kemudian ini berandanya ya, jadi itu ada bisa diperkirakan berapa menit itu selesai, 15-20 menit ya. Kemudian lagunya hari ini kurasa bahagia, ada doa, kemudian ada pendahuluannya ya, diskusi-diskusi yang ada. Kemudian setelah itu kita akan masuk dengan apa yang kubaca. Nah, ini ada teks Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, setelah itu apa sih yang kita baca? Nah, kita temukan sendiri di dalam komunitas Semangat Mula-Mula itu ada 4 komponen dasar yang menjadi gaya hidup mereka. Nah, sebutkan 4 komponen dasar itu berdasarkan ayat yang kita baca. Ayat 42, ayat 46, ayat 47, ayat 40 sampai 46. Apa yang kita temukan di sana? Apa yang kita baca? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini
Nah, jawaban-jawabannya itu ada di dalam buku dari pegangan pemimpin. Jadi nanti peserta tidak akan menemukan jawabannya, tapi ada di buku pegangan pemimpin. Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan ini ada di buku pemimpin. Apa yang ku baca dari Kisah Para Rasul 4 pasal 2 ayat 41 dan 47. Nah, jadi pemimpin dapat menemukan jawabannya ada di sini. Tapi peserta berdiskusi lebih dulu dengan fasilitator yang ada. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu ya, apa yang ku pelajari. Nah, pesan Tuhan apa tentang pemuritan oleh para rasul ya? Tentang persekutuan yang sehat itu seperti apa? Dan kemudian tentang dampak dari persekutuan yang sehat dalam hidup kita. Nah, ini kita bisa jawab bersama-sama apa yang pelajari. Pesan Tuhan itu apa bagi kita? Dan apa yang kuperhatikan, inilah proses refleksi kita. Proses refleksi kita bersama-sama. Dan mari kita lakukan bersama-sama untuk kita boleh bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan setelah itu kemudian kita bisa berdoa bersama-sama dan menjalin keakraban dengan memuji Tuhan bersama-sama ya, sambil menikmati gorengan. Nah, ini menunya hari ini gorengan. Kemudian habis itu ada pernyataan janji kelompok. Jadi di awal sekali buku ini meminta setiap anggota kelompok kecil untuk membuat perjanjian bersama-sama bahwa kita akan menyediakan waktu bertemu sebulan berapa kali, dan kemudian kita akan bersama-sama boleh untuk bertumbuh ya, kita mengetahui apa maksud kelompok kecil ini, dan kemudian kita membuat perjanjian, kita saling menjaga kerahasiaan, kemudian kita menuliskan anggota-anggota kelompok kecil kita di sini ya, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut STUJK, maka buku ini akan sangat menolong kita untuk kita mengimplikasikan semua pelajaran yang pernah kita dapatkan di STUJK. Ya, kita pernah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana membaca Alkitab secara komunal ya. Kemudian kita bisa belajar bersama-sama tentang doktrin-doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin Alkitab. Kita mengimplikasikan bahan-bahan itu di dalam bahan Abraham ini dalam kelompok kecil. Jadi ini kesempatan berharga untuk kita boleh menerapkan, kita membagikan apa yang kita sudah pelajari di STUJK di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Bagi jemaat-jemaat yang mungkin belum ikut STUJK, maka bahan ini akan mendorong mereka ketika mereka tidak tahu, mereka akan terdorong untuk ikut STUJK secara online. Sekarang masih secara online. Jadi kita bisa belajar bersama-sama untuk terus bertumbuh di dalam kelompok kecil dan di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Nah, jadi ini bahan-bahan yang ada, dan saya sangat berharap bahan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memakai bahan ini dan kita berdoa kiranya melalui bahan ini kita semua bertumbuh, kita semua menjadi murid Kristus yang dimuridkan untuk memuridkan. Kiranya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam pemuritan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati.